Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kepribadian menurut Sigmund Freud. Menurut teori Freud, ada 3 komponen yang membentuk kepribadian seseorang, yaitu id, ego, dan superego. Id itu seperti keadaan tidak sadar, ego itu seperti keadaan sadar, dan superego itu seperti kerangka moral atau etika yang mengatur bagaimana ego beroperasi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari id, ego, dan superego adalah sebagai berikut. Yang pertama, id. Id adalah komponen kepribadian yang primitif dan nurani. Id adalah bagian dari ketidaksadaran yang berisi semua dorongan dan impuls. Yang kedua, ego. Ego adalah satu-satunya bagian dari kepribadian yang berkembang untuk mengatasi kenyataan. Yang ketiga, superego. Superego adalah bagian dari ketidaksadaran yang merupakan suara hati nurani atau melakukan apa yang benar dan sumber kritik. Tingkat kepribadian menurut Sigmund Freud. Di sini Sigmund Freud mengemukakan bahwa kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran, yaitu sadar, prasadar, dan tak sadar. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu alam sadar. Tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu. Menurut Freud, hanya sebagian kecil saja dari kehidupan mental yang masuk ke kesadaran. Kesadaran merupakan bagian kehidupan mental atau lapisan jiwa individu. Kehidupan mental ini memiliki kesadaran penuh. Melalui kesadarannya, individu mengetahui siapa dia, sedang apa dia, sedang di mana, atau apa yang terjadi di sekitarnya. Menurut Freud, kesadaran merupakan aspek yang sangat terbatas dalam kepribadian, karena hanya menempati porsi yang kecil dari pemikiran, perasaan, dan ingatan yang berada dalam tingkat kesadaran pada setiap waktu. Yang kedua, alam bawah sadar. Disebut juga ingatan siap, yakni tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tak sadar. Prasadar merupakan lapisan jiwa di bawah kesadaran dan berada di tengah antara sadar dan tidak sadar. Prasadar sebagai penampungan dan ingatan-ingatan yang tidak dapat diungkap secara cepat dapat diingat kembali bila diusahakan. Misalnya, kita lupa seorang yang baru saja ditemui. Pada kesempatan lain, tiba-tiba orang tersebut menyapa dan kita masih mengingat namanya. Yang ketiga, tak sadar. Tak sadar adalah bagian yang paling dalam dari struktur kesadaran dan menurut Freud merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia. Secara khusus, Freud membuktikan bahwa ketidaksadaran bukanlah abstraksi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan menurut Carl Jung. Menurut Carl Jung, perkembangan adalah struktur kepribadian manusia. Dalam pandangan Jung, tentang manusia terfokus pada keberadaan totalitas kepribadian yang disebut sebagai psyche, yang terdiri dari sejumlah sistem yang berbeda tetapi saling memiliki keterkaitan. Pada kedua kepribadian tersebut dibagi menjadi 8 tipe kepribadian, yaitu yang pertama, pemikiran
intraversi. Seseorang yang memiliki sikap introversi dan fungsi pemikirannya yang lebih condong biasanya tidak memiliki emosi dan kurang ramah dan kurang bisa bersosialisasi. Yang berikut B, pemikiran ekstraversi. Seseorang yang memiliki sikap ekstraversi dapat berfungsi pemikiran yang lebih condong biasanya memiliki kecenderungan untuk muncul seorang diri. Yang berikut C, perasaan introversi. Seseorang yang memiliki sikap introversi, perasaan berpengaruh dalam emosi yang kuat, tapi mereka enggan untuk terbuka. Yang berikut D, perasa ekstroversi. Seseorang memiliki sikap ekstraversi dan fungsi perasa yang lebih condong. Perasaan dapat berubah sebangan situasi yang berubah. Yang berikut E, pandria introversi. Seseorang cenderung tenggelam dalam sensasi fisik dan untuk mencari hal yang tidak menarik dari dunia sebagai perbandingan. Yang berikut F, pandria ekstroversi. Seseorang dalam tipe pandria ekstroversi biasanya realistik, praktis, dan pekerja keras. Yang berikut G, intuitif introversi. Seseorang yang memiliki sikap introversi dan intuitif yang lebih condong adalah orang-orang yang selalu mencari sesuatu hal yang baru. Yang berikut H, intuitif ekstrovert. Seseorang yang memiliki sikap ekstraversi dan fungsi intuitif yang lebih condong adalah orang-orang yang selalu mencari sesuatu hal yang baru. Struktur perkembangan kepribadian. Kepribadian adalah kesatuan atau yang berpotensi membentuk kesatuan. Ketika mengembangkan kepribadian, individu harus berusaha mempertahankan kesatuan dan harmoni antar semua elemen kepribadian. Menurut Jung, bahwa kepribadian individu dibentuk oleh sejumlah sistem yang aktif, yang terdiri dari yang pertama, kesadaran dan ego. Kesadaran muncul pada tahap awal kehidupan, bahkan mungkin sebelum kelahiran. Secara bertahap, kesadaran pada bayi yang awalnya umum dan kasar menjadi lebih spesifik ketika bayi mulai mengenal manusia dan objek di sekitarnya. Yang kedua, tak sadar pribadi dan kompleks. Di dalam tak sadar atau pribadi sekelompok berpikir, persepsi, atau ingatan. Yang ketiga, tak sadar atau kolektif. Disebut juga ide atau utama dari Jung yang paling kontroversial. Sebuah sistem spesifik yang paling kuat dan berpengaruh, dan pada kasus-kasus patologik. Di sini saya akan menjelaskan teori kepribadian menurut Alfred Adler. Alfred Adler adalah bapak individual psikologi. Ia lahir di Wina pada tahun 1970. Pada awalnya, Adler bekerja sama dengan Freud dan menjadi anggota serta akhirnya menjadi presiden masyarakat psikososial Wina. Alfred Adler
menggambarkan manusia bukan sebagai korban dari insting dan konflik yang dikontrol oleh sifat-sifat biologis dan pengalaman masa kecil. Menurut Adler, manusia adalah makhluk sosial. Kepribadian kita terbentuk dari lingkungan sosial dan interaksi yang unik, bukan oleh usaha-usaha mencapai kepuasan biologis. Bagi Adler, yang menjadi inti dari kepribadian adalah alam sadar. Kita dan manusia memiliki kebebasan untuk mengatur diri dan mengarahkan diri pada tujuan kita, bukan diatur oleh faktor-faktor dari luar yang tidak dapat kita kontrol. Yang berikut definisi kepribadian dan struktur kepribadian menurut Adler. Adler menggambarkan manusia bukan sebagai korban dari insting dan konflik yang dikontrol oleh sifat-sifat biologis dan pengalaman masa kecil. Teori ini ia sebut sebagai psikologi individual karena ia memfokuskan pada keunikan dari setiap orang dan menyangkal motif-motif biologis dan tujuan yang universal seperti yang dikatakan Sigmund Freud. Menurut Adler, manusia adalah makhluk sosial. Kepribadian kita terbentuk dari lingkungan sosial dan interaksi yang unik. Bagi Adler, yang menjadi inti dari kepribadian adalah alam sadar kita dan manusia memiliki kebebasan untuk mengatur diri dan mengarahkan diri pada tujuan kita, bukan diatur oleh faktor-faktor dari luar yang tidak dapat kita kontrol. Yang berikut struktur kepribadian menurut Adler. Manusia dimotivasi oleh adanya dorongan utama, yaitu mengatasi perasaan inferior dan menjadi superior. Inferioritas berarti merasa lemah dan tidak memiliki keterampilan untuk menghadapi tugas atau keadaan yang harus diselesaikan. Hal itu tidak berarti rendah diri terhadap orang lain dalam pengertian yang umum, meskipun ada unsur membandingkan kemampuan diri dengan kemampuan orang lain yang lebih matang dan berpengalaman. Misalnya, manusia yang lebih lemah akan berjuang untuk menjadi lebih kuat. Sedangkan superioritas bukan berarti lebih baik dibandingkan dengan orang lain, melainkan mencoba untuk menjadi lebih baik semakin dekat dengan tujuan ideal seseorang. Adler meyakinkan bahwa motif utama setiap orang adalah untuk menjadi kuat, kompeten, berprestasi, dan kreatif. Menurut Adler, meskipun kita lebih kuat dipengaruhi oleh sosial daripada biologis, potensi dari minat sosial ini merupakan pembawaan dari lahir. Namun, tingkat untuk potensi minat sosial bergantung pada awal bagaimana sosial itu kita lakukan dengan baik. Adler berpendapat bahwa setiap orang memiliki kontrol terhadap hidupnya sendiri dan bahwa mereka menciptakan style of life mereka sendiri. Yang keempat, teori perkembangan menurut Erik Erikson. Teori perkembangan menurut Erik Erikson merupakan sumbangan penting dalam bidang pendidikan, termasuk bidang pendidikan agama Kristen. 8 tahapan tersebut
tentu dapat dilalui oleh sebagian besar individu dalam perkembangan hidupnya. Kontribusi teori ini terhadap pendidikan agama Kristen merupakan pertimbangan penting, meskipun teori ini bukanlah satu-satunya teori perkembangan yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan teori kepribadian. Erikson menyediakan kerangka untuk memahami tahapan perkembangan individu dan konflik psikososial yang dihadapi. Studi ini mengadopsi pendekatan kognitif berjenis kepustakaan untuk menganalisis penerapan teori Erikson dalam pendidikan, khususnya dalam konteks pengenalan tahap perkembangan siswa, pembentukan identitas, kerjasama, penanganan konflik, pengembangan ekonomi, dan pengakuan terhadap interval. Yang berikut konsep perkembangan sosial Erikson. Perkembangan sosial dan kepribadian dalam psikologi merujuk pada proses dan perubahan yang terjadi pada individu sepanjang hidup mereka dalam hal interaksi sosial dan pengembangan aspek-aspek kepribadian. Perkembangan sosial melibatkan proses di mana individu belajar berinteraksi dengan orang lain, memahami norma sosial, membangun hubungan interpersonal, dan mengembangkan keterampilan sosial. Dalam psikologi, perkembangan sosial mengacu pada perubahan dan kemajuan individu dalam hubungan, interaksi, dan pemahaman mereka tentang dunia sosial di sekitar mereka seiring waktu. Teori Erik Erikson membahas tentang perkembangan manusia, dikenal dengan teori perkembangan psikososial. Teori perkembangan psikososial ini adalah salah satu teori kepribadian terbaik dalam psikologi. Seperti Sigmund Freud, Erikson percaya bahwa kepribadian berkembang dalam beberapa tingkat. Salah satu elemen penting dari teori tingkat psikososial Erikson adalah perkembangan persamaan ego. Persamaan ego adalah perasaan sadar yang kita kembangkan melalui interaksi sosial. Menurut Erikson, perkembangan ego selalu berubah berdasarkan pengalaman dan informasi baru yang kita dapatkan dalam berinteraksi dengan orang lain. Menurut Erikson, perkembangan psikologi dihasilkan dari interaksi antara proses-proses internasional atau kebutuhan biologis dengan tuntutan masyarakat dan kekuatan-kekuatan sosial yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Erik Erikson adalah salah satu seorang ahli yang mendasarkan teorinya pada perspektif sosial dengan melebihi pendekatannya sebagai psikososial atau menyampaikan seseorang mencapai usia dewasa. Erikson berusaha menjelaskan hubungan timbal balik antara kepribadian dan budaya. Jadi baik, inilah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Shalom. Audio Jungle.